Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Salam Pulungan di Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat sore Salam, apa saja agenda pembahasan Presiden dengan para elit politik di Istana? Ya, Nadia dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa sesaat lagi rencananya Presiden Prabowo Subianto ini akan menggelar sidang kabinet bersama dengan sejumlah petinggi dari partai politik, lalu juga jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang rencananya akan digelar sesaat lagi di Istana Kepresidenan Jakarta. Nah, Nadia dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa sebelumnya pada 1 jam yang lalu kurang lebih tadi Presiden Prabowo Subianto juga turut menggelar rapat tertutup bersama dengan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Umum Partai politik, pimpinan MPR, DPR, dan juga DPD di Istana Kepresidenan Jakarta. Kalau kita saksikan dan juga dengarkan secara seksama dari jalannya ataupun juga konferensi pers yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, memang ada sejumlah poin penting yang disampaikan, diantaranya sejumlah kebijakan terkait dengan tunjangan anggota DPR RI dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri anggota DPR RI ini akan segera dihapus. Tadi Presiden Prabowo Subianto juga memastikan bahwa 4 anggota DPR RI yang bermasalah ataupun juga pernyataannya ini keliru atau membuat gaduh seperti Eko Patrio, Nafa Urbach, lalu juga Uya Kuya dan juga Ahmad Sarodi, ini masing-masing keanggotaannya dicabut di anggota DPR RI maupun juga dipecat keanggotaannya dari anggota DPR RI. Dapat kami informasikan juga kepada Anda, Nadia dan juga pemirsa, bahwa tadi juga sebelumnya pada siang hari tadi dari Partai Nasdem maupun juga PAN ini juga sama-sama sudah menonaktifkan 4 nama tersebut. Dan tadi Prabowo juga menyebut bahwa terkait dengan pengerusakan fasilitas umum, tadi Presiden Prabowo Subianto ini memastikan dan juga memerintahkan bagi para TNI dan juga Polri untuk melakukan tindakan setegas-tegasnya bagi pihak yang melakukan pengerusakan fasilitas umum maupun juga dari aksi penjarahan yang terjadi di rumah-rumah ataupun juga di sentra ekonomi. Raisa, Nadia dan juga pemirsa, dapat kami informasikan rencananya ini memang sesaat lagi dari awak media ini diminta untuk segera mengambil gambar ataupun juga liputannya begitu untuk terkait dengan sidang kabinet yang rencananya ini akan sesaat lagi akan segera dimulai. Nadia. Baik, terima kasih Salam. Kita sama-sama tunggu hasil dari rapat kabinet yang akan segera diumumkan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Rieke Diah Pitaloka, anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDIP, menjawab soal tuntutan potongan gaji anggota DPR RI yang disuarakan pada aksi demo sejak 25 Agustus 2025. Baik. Dalam rangka apa ini, Mbak? Dalam rangka. Pemirsa, Rieke mengaku tak keberatan jika tuntutan masyarakat soal gaji dikurangi dikabulkan. Rieke menyampaikan terima kasih atas kritikan dan aspirasi masyarakat soal perbaikan jajarannya. Namun ia juga mengingatkan pentingnya saran dan masukan massa soal kebijakan yang akan dibuat ke depan. Selain itu, Rieke juga mendukung pengusutan 7 pelaku yang menabrak Afan Kurniawan, pengojek online yang tewas dilindas mobil rantis Brimob. Pemirsa, Puan Maharani juga menjawab soal tunjangan anggota DPR RI yang disoroti oleh rakyat Indonesia. Puan menjawab tunjangan tersebut hanya sampai bulan Oktober. Bahwa itu hanya sampai Oktober. Semua harus menahan diri dan jangan saling menyakiti, kita saling menghormati. Kemarin Ketua DPR RI Puan Maharani didampingi Gubernur Jakarta Pramono Anung menyambangi kediaman keluarga Afan Kurniawan. Puan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Afan akibat terlindas kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya. Puan menawarkan bantuan biaya sekolah untuk adiknya dan kesempatan bekerja untuk kakaknya. Puan juga memastikan akan memberi ganti rugi berupa sepeda motor kepada keluarga Afan. Hal ini dilakukan lantaran motor milik Afan dilaporkan hilang atau belum ditemukan. Ini saya juga menyampaikan kepada kedua orang tuanya, insya Allah kakak dan adiknya bisa dibantu
sekolahnya oleh Pak Gubernur. Juga kami akan membantu kakak dan adiknya untuk bisa bekerja dan menyelesaikan sekolahnya. Juga saya minta kepada gubernur untuk dikasih kartu KJP. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Rumah Sakit Pelni, tempat korban bentrok massa yang terjadi pada 28 Agustus lalu. Gibran menjenguk 2 orang korban, salah satunya Umar Amiruddin, pengendara ojek online yang menjadi korban luka akibat bentrok massa. Dalam kunjungannya, Gibran menanyakan kondisi korban. Selain itu, Gibran juga sempat menanyakan situasi dan kondisi saat kejadian kepada Umar. Selain menyapa dan menanyakan kondisi para korban, Gibran juga menenangkan korban dan meminta para korban untuk beristirahat agar cepat pulih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan penyelidikan terhadap 7 anggota polisi pelaku yang melindas Afan, supir ojek online hingga meninggal dunia. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi yang dapat merugikan masyarakat lain. Saja kita bersama Bapak Panglima dan juga beberapa menteri terkait dipanggil oleh Bapak Presiden untuk melaksanakan evaluasi terkait dengan perkembangan situasi terkini. Jadi perlu saya informasikan kepada rekan-rekan. Yang pertama terkait dengan masalah pengamanan dan penanganan terhadap 7 orang yang kemarin melindas sopir ojol yang kemudian almarhum. Seperti diketahui oleh rekan-rekan bahwa proses penanganan oleh Propam kemarin sudah berlangsung dan saya sudah perintahkan untuk dilaksanakan secara cepat, maraton, sehingga kemudian bisa segera diinformasikan kepada masyarakat. Kemarin Kadif Propam sudah menyampaikan bahwa dalam waktu 1 minggu harus siap untuk melaksanakan sidang etik. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa juga ada ruang apabila memang ada kesalahan yang harus kita proses secara pidana. Bahwa terkait dengan aksi unjuk rasa yang terjadi beberapa waktu ini, kita melihat bahwa aksi yang berlangsung di beberapa wilayah saat ini cenderung tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 terkait kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi saya ingatkan bahwa terkait dengan penyampaian pendapat itu adalah hak bagi setiap warga negara dan dilindungi undang-undang. Namun tentunya ada syarat-syarat di dalamnya. Antara lain harus memperhatikan kepentingan umum, mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan salah satunya juga harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia. Jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah, dan tentunya dengan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.